Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 20 Mei 2024. Wah, kebangkitan nasional ya, 20 Mei. Juga awal pekan, kita mau dengan semangat baru mengawali hari Senin ini. Kita bersama-sama merayakan peringatan wajib hari ini Perawan Maria Bunda Gereja, atau dalam bahasa Latin disebut Mater Ecclesia, Mother of the Church. Sehari setelah kemarin kita merayakan Hari Raya Pentakosta, hari ini kita memperingati Perawan Maria Bunda Gereja. Menarik sekali untuk kita renungkan. Kita tahu ya, bahwa Pentakosta disebut juga sebagai hari lahirnya gereja. Bunda Maria yang setia menemani para murid, berdoa bersama-sama dengan para murid di dalam senakulum hingga peristiwa Pentakosta saat Roh Kudus tercurah atas para murid. Perawan Maria yang setia dan hadir dalam peristiwa lahirnya gereja, maka ia juga diberikan gelar sebagai Bunda Gereja. Dasar peringatan hari ini ada dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ketika Yesus menitipkan kepada para muridnya, ketika Yesus mendelegasikan kepada para muridnya dengan mengatakan, inilah ibumu. Dan kepada Bunda Maria, Yesus menitipkan kita semua dengan mengatakan, ibu, inilah anak-anakmu. Dengan demikian Bunda Maria menjadi ibu kita semua, ibu gereja. Gelar Perawan Maria sebagai Bunda Gereja dimaklumkan oleh Paus Paulus ke-6 dalam Konsili Vatikan yang kedua. Bunda Maria adalah contoh teladan orang beriman yang sejak awal ia ikut ambil bagian, terlibat secara istimewa dan langsung dalam karya penyelamatan Allah. Peran itu nampak dari kesediaannya menerima kabar sukacita, mendampingi Yesus putranya dalam suka dan duka, bahkan mendampingi gereja kudusnya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 34. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau Perawan Maria yang melahirkan Tuhan, dan diberkatilah engkau Perawan Maria Bunda Gereja yang menyemangati kami dengan Roh Putramu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu dekat salib Yesus, berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus," supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati,
mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, shalom. Kalau kita meninggal, pasti saya yakin dan percaya kita semua ingin yang mengunjungi dan mendoakan kita banyak orang. Pasti harapannya bukan hanya dari kalangan keluarga saja yang mendoakan, tetapi semua sahabat, handai taulan, dan semua dari orang datang untuk mendoakan kita. Mungkin ya, kita saat ini kalau lagi hidup bisa ngelis. Kira-kira seandainya aku meninggal, siapa saja yang akan datang? Siapa juga Romo yang akan mendoakan aku? Bisa kita list itu. Tetapi buat saya yang jauh lebih istimewa, bukan hanya doa dari orang banyak, tetapi doa dari Bunda Tuhan. Ini dalam doa Salam Maria, di bagian akhir dikatakan begini: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Ini sangat-sangat dalam dan istimewa, bahwa yang turut mendoakan kita adalah Bunda Tuhan. Maka seharusnya kita bangga loh, dari sekarang hingga ajal nanti Bunda Maria, Bunda Tuhan, Bunda Gereja menjadi pendoa bagi kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Gereja Katolik tidak menuhankan dan tidak menyembah Bunda Maria, tidak. Gereja menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan, Bunda Gereja, dan Bunda kita semua. Karena Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan juga Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Kita patut bersyukur saya kira sebagai orang Katolik, karena kita punya seorang ibu yang menjadi pendoa bagi kita semua anak-anaknya. Ini kan kalau ada nyanyian yang mengatakan, "Di doa ibuku, namaku disebut." Ibu yang melahirkan kita selalu mendoakan kita. Ibu Maria sebagai Bunda kita, Bunda Gereja, ia pun turut mendoakan kita. Maka kita bersyukur ya, Bunda Maria itu kan menjadi figur, menjadi model teladan dalam melaksanakan kehendak Allah. Untuk itu kita juga diajak setia berdoa bersama dengan Bunda Maria yang adalah Bunda Gereja. Kita juga mau setia seperti Bunda yang mau melakukan kehendak Allah dalam hidup. Ada sebuah tagline yang mengatakan, "Per Mariam ad Jesum." Melalui dan bersama dengan Bunda Maria, kita akan dihantar sampai kepada Yesus putranya. Selamat berdoa. Bulan ini adalah bulan Maria. Mari kita selalu menghormati Bunda Gereja, meneladani sikap hidupnya dalam keseharian hidup kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.